Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita adalah
putrane Gusti. Karena itu tetaplah perkuat iman kita, lebih banyak lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena dari situlah kita mendapat kekuatan yang baru. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ojo bingung. Syukur, kita akan bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk setiap hal yang Kau berikan selalu baru dalam hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik, biar kami berikan dengan sukacita dan kiranya membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Mari yang percaya katakan bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku.
yang terjadi, masalah, persoalan, sakit, penyakit apapun, hanya Dialah tempat perlindungan yang tinggi, perisai perlindungan yang tidak akan tergoncangkan. Percayalah akan Dia, percayalah akan firman-Nya yang hidup. Haleluya, Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa kami terus percaya akan firman-Mu. Engkaulah perisai, Engkaulah perlindungan kami. Kami tidak akan takut lagi. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku. Damai dalam hidupku, ku aman di dalam-Mu, ku aman di dalam-Mu.
Tuhan, Allah Bapa di surga, yang selalu mengasihi kami, yang selalu ada buat kami, berikan kekuatan dan kemampuan. Kami bersyukur untuk pujian dan penyembahan yang Engkau berikan, sukacita buat kami. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pun memberkati setiap kami. Urapi kami ya Roh Kudus, dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu, baik buat kami hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat Tuhan. Kami semua boleh diteguhkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, syukur menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Karena pertolongan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kembali belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang tidak akan pernah terhapus oleh keadaan apapun, yang tidak akan pernah hilang oleh peristiwa apapun, yang saya beri judul menjadi kuat. Puji Tuhan, di akhir-akhir ini kehidupan manusia mengalami banyak kemerosotan, tetapi satu hal menjadi kerinduan semua orang, ya, entah mereka yang ada di kota, yang ada di desa, mereka yang sehat, mereka yang sakit, memiliki pengharapan bahwa semua menjadi kuat, bisa melalui peristiwa yang kita alami bersama saat ini. Yang sakit pun berharap kuat, yang sehat pun terus berharap tetap kuat menjalani semua ini. Haleluya. Maka saya beri judul menjadi kuat. Dalam Yesaya 30 ayat 15, kita coba lihat sebuah kebenaran firman Tuhan. Yesaya 30 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saya ulangi lagi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Haleluya. Menjadi kuat, sebuah harapan kita semua. Kita sama-sama kuat melalui semua proses dan masalah yang bermunculan di akhir zaman ini. Dan untuk bisa menjadi kuat, ada dua hal yang mau saya sampaikan buat saya dan saudara. Yang pertama, dari ayat yang kita baca, saya dapat pertama, belajar tenang. Untuk bisa kuat, kita harus tenang. Kenapa? Karena di akhir zaman ini jarang sekali orang yang kita temui tenang, yang bisa kita lihat tetap tenang di kondisi seperti ini. Mungkin kita melihat teman kita, saudara kita, ya keluarga kita, tetangga kita mengalami gelisah, takut, cemas, khawatir. Itu yang bermunculan saat ini. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai persoalan itu yang dialami. Maka belajarlah tenang. Untuk kita kuat, kita harus belajar tenang. Dan ini menjadi salah satu dari buah roh yang harus kita hasilkan, yaitu tentang menguasai diri kita. Ya, bagaimana kita bisa menguasai diri supaya tetap tenang di tengah masalah. Kita bisa menguasai diri supaya tetap bisa tenang di tengah berbagai persoalan, bahkan mungkin pergumulan, sakit, penyakit, dan yang lainnya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, ada kenapa harus tenang, kita bisa lihat di sana. Ya, kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri dan jadi tenang. Itu yang harus kita lakukan. Supaya kita kuat, maka belajarlah menguasai diri kita, menguasai seluruh perasaan kita, supaya tidak terbawa emosi, tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh sebuah kondisi yang terjadi. Menghasilkan buah roh dengan menguasai diri dan belajar tenang. Ayat ini menekankan
dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Jadi di akhir zaman ini untuk bisa kuat dalam ketenangan itu, yang harus kita tingkatkan adalah jam-jam doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita tingkatkan. Orang percaya harus semakin banyak berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak lagi membuang waktu untuk bergosip, tidak lagi membuang waktu hanya untuk hal-hal yang tidak penting, ya. Apalagi segala aktivitas kita dibatasi, ya, menghindari hal-hal yang tidak penting. Nah, di sini juga orang percaya harus meningkatkan kualitas doa kita, jam-jam doa kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah supaya kita bisa tenang, ya, dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Menjadi kuat, belajar tenang, itu yang pertama. Belajar menguasai diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan, ya, dengan jam-jam doa kita. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian, bahwa perasaan kita bisa tenang ketika kita dekat dengan Allah. Di poin pertama ini ada menguasai diri dan juga supaya kita bisa berdoa, maka engkau bisa tenang. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, Mazmur 62 1 dan 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berkomunikasi dengan Tuhan, meluangkan waktu kita dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang harus orang percaya kerjakan di akhir zaman ini, supaya kita kuat, kita bisa tenang menghadapi segala sesuatunya. Dan ketika kita tenang, kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik. Karena kondisi tenang akan membawa hati dan perasaan kita lebih terkendalikan dalam mengambil sebuah keputusan. Itu yang Tuhan inginkan. Belajar tenang, menguasai diri. Apapun masalah dan pergumulan kita saat ini, menguasai diri kita, belajar menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Tidak berkurang jam doa kita, tidak berkurang persekutuan kita dengan Tuhan. Karena banyaknya masalah, kadang orang lupa berdoa atau bahkan tidak bisa berdoa. Tapi belajarlah tenang supaya kita kuat. Ini yang pertama. Dari ayat di Yesaya 30:15 tadi ada yang kedua, ya, selain tenang, kita belajar percaya. Percaya. Kata percaya berarti kita berserah. Kita mengandalkan yang kita percayai, ya. Belajarlah mengandalkan Tuhan di akhir zaman ini. Jangan mengandalkan yang lain. Karena apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Belajar percaya, belajar berserah. Dan Alkitab berkata, ketika kita berserah kepada Dia, ketika kita percaya kepada Dia, maka Dia yang akan bertindak. Jadi kita tidak perlu berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya di esok hari, di kemudian hari, bahkan di masa yang akan datang dengan sebuah kondisi yang semakin sulit seperti saat ini. Belajarlah percaya. Sekalipun mungkin kita belum melihat, ya, kita belum mengerti apa yang Tuhan mau, tetapi kita boleh percaya. Semua yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik. Percaya, berserah kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga dan keempat. Coba kita baca. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh, ya, sesuai dengan judul yang saya sampaikan tadi, menjadi kuat, menjadi teguh, ya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Ada ketenangan, ya, sebab kepadamulah ia percaya. Belajarlah percaya, maka engkau tenang dan hatimu dijaga dengan damai sejahtera, maka engkau kuat, teguh. Yang hatinya teguh, kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat yang keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saya ulang lagi, percaya kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya.
selamanya. Jadi jangan pernah tinggalkan percayamu, jangan pernah kendor percayamu kepada Tuhan. Dengan sebuah kondisi, dengan sebuah masalah, dengan sebuah kesulitan, dengan sakit penyakit, dengan apapun pergumulan kita saat ini, tetaplah menaruh percaya dan harap hanya kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat ketika kita percaya, ketika kita berserah, maka Tuhan bekerja, maka Tuhan bertindak, dan ternyata Tuhan yang memampukan saya dan saudara untuk tetap kuat menjalani kehidupan saat ini. Tidak menyerah, tidak putus asa, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak bimbang lagi, tetapi percaya dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Belajar tenang, menguasai diri kita supaya kita bisa berdoa semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan dia secara pribadi, dan percaya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mengerjakan yang terbaik. Puji Tuhan, biar renungan firman Tuhan pagi hari ini untuk saya dan saudara membangkitkan iman kita kembali bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan yang memberkati kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Maka satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan, memberkati bangsa kita, memberkati negeri ini, berkati kota kita, di mana kita berada. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur karena firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami boleh melihat betapa Engkau mengasihi kami, untuk kami belajar tenang dan percaya, sehingga dari itu kami boleh kuat menjalani kehidupan kami dengan penuh tantangan, dengan tetap berharap dan melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus terus bekerja buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang baru, hikmat yang baru memenuhi setiap kami Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Demikian juga kami sangat rindu Tuhan bahwa Engkau juga melawat, memulihkan, memberkati bangsa kami Indonesia dengan kasih-Mu Tuhan, dan membawa negeri kami menjadi negeri yang mencintai Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang bertobat, berbalik kepada Tuhan, sehingga Engkau menyembuhkan negeri kami dari penyakit yang ada, dari berbagai krisis yang bermunculan, dari berbagai masalah yang terjadi. Tuhan, ampuni bangsa kami, selamatkan negeri kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami, agar negeri kami boleh menjadi berkat, menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak bangsa yang belum mengenal Engkau Bapa. Lawatan-Mu, hikmat-Mu, kasih dan pengurapan-Mu Tuhan buat para pemimpin negeri kami, dari tingkat presiden bersama wakil, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, sampai tingkat daerah. Tuhan tolong lawati setiap mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan, mengerjakan tugas dengan baik, sehingga boleh menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi saat ini. Tuhan, mampukan negeri ini tetap berdiri kuat di dalam Tuhan dan menyatakan kemuliaan-Mu. Pemulihan, pertobatan terjadi. Engkau lawat negeri kami. Demikian juga bagi kota kami Tuhan. Kami berkati Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya boleh dilawat Tuhan, agar mereka pun boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Teguhkan umat-Mu, teguhkan hamba-hamba-Mu Tuhan, teguhkan gereja-Mu, anak-anak-Mu yang berdiri di kota ini, agar kami menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebenaran-Mu atas kota kami Tuhan. Biar penuh dengan damai-Mu Tuhan, sukacita memenuhi setiap kota ini, kecamatan, desa-desa yang ada boleh mengenal kasih Tuhan. Pemulihan, pertobatan terjadi. Demikian juga di mana kami tinggal, di tengah lingkungan masyarakat kami Tuhan, di sekitar wilayah Suro dan sekitarnya Tuhan. Kau jangkau setiap hati untuk melihat kemuliaan Tuhan di tengah pandemi yang muncul saat ini. Kami berseru kepada Tuhan, biar Kau mengampuni, memulihkan, menyelamatkan desa kami Tuhan. Dan biar Kau teguhkan umat-Mu, teguhkan anak-anak-Mu Tuhan, dengan semua usaha pekerjaan yang dikerjakan, dengan pendidikan yang dijalani saat ini, dan semua yang menjadi kerinduan, pergumulan, apapun itu Tuhan, campur tangan.
mereka yang ada di luar kota, mereka yang bekerja, bahkan yang berada di luar negeri. Tuhan, Kau tolong tetap melindungi dan menjaga setiap kami umat-Mu di tempat ini Bapa, agar tetap kuat dan melihat kemuliaan dan pertolongan Tuhan Engkau nyatakan buat kami. Syukur kami naikkan Bapa, pertolongan-Mu dinyatakan. Kau memberkati gereja-Mu Tuhan, agar kami pun ada berdiri menyatakan kemuliaan-Mu, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Itu kerinduan kami, mempersembahkan jiwa-jiwa itu kepadamu Tuhan. Bersama kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terus berkarya atas kehidupan kami umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, sehingga sungguh nama-Mu dipermuliakan. Berkat-Mu juga buat setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan, apapun yang kami kerjakan, biar itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus hadir dan lawat setiap kami dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Ini doa dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia Allah memenuhi setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh ibadah kami. Haleluya.